Halo teman-teman, kalau kalian pernah bikin aset 3D di Blender yang sifatnya berulang, contohnya buku, tanaman, material kayu, besi, dan lain-lain, kalian pasti terbantu banget dengan add-on ini. Namanya Simple Asset Manager. Nah, buat kalian yang belum pernah pakai atau belum pernah tahu add-on ini, kegunaannya adalah kita nggak perlu capek-capek akses file aset dengan cara append, import, atau bahkan buka dua app Blender sekaligus terus pakai copy paste modelnya. Semuanya bisa diakses di dalam satu menu, lalu kita bisa langsung import modelnya ke dalam scene kita. Ya, mirip add-on Blender Kit, tapi versi offline dan custom model yang kita bikin sendiri. Nah, sebenarnya Blender tuh akan mengimplementasikan sistem asset library pada versi-versi berikutnya. Tapi untuk saat ini, selagi kita nunggu versi official dari Blender, kita bisa gunain add-on ini. Nah, sedikit preview, kita bisa akses 3D model bahkan dengan folder yang terstruktur kayak gini ya. Ada folder khusus aset, buku, tanaman, bahkan material ya. Nah, ini folder-foldernya ini custom kita bikin sendiri. Jadi namanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau kita lihat misalkan di folder aset, nah di sini ada beberapa aset ya kayak carpet, curtain, hanging art. Terus kita bisa lihat lagi di material, ada material floor, mirror, dan ini kita sendiri yang masukin ya ke dalam folder ini. Terus ada kayak buku, ini juga sama, tanaman, dan semuanya ini kita bisa langsung masukin ke scene Blender kita. Gimana? Keren banget ya add-on ini. Yuk langsung aja kita belajar cara pakainya. Langkah pertama, kalian bisa download add-onnya dulu di link deskripsi di bawah ini ya. Gue kasih dua link. Nah, link yang Gumroad ini adalah link download berbayar. Jadi buat kalian yang ingin donasi ke developernya, bisa donasi di Gumroad yang ini ya. Sedangkan untuk link yang kedua, ini tuh untuk link yang gratis ya. Nah, tapi jangan khawatir, semua fiturnya sama. Yang berbeda kalau kita download dari Gumroad, itu kita bisa donasi dulu, terus kita download. Atau kalau belum bisa donasi juga nggak apa-apa, kita download dari GitLab-nya ya. Jadi ini bukan bajakan ya, semua linknya official dari developernya, dan ini 100% gratis. Pada saat tutorial ini dibuat, link downloadnya, download ini, itu nggak bisa ya kalau diklik, kita akan dibawa ke halaman 404 ini, page not found. Jadi kita bisa pakai cara back lagi, scroll ke atas, terus kita klik yang Simple Asset Manager ini. Nah di dalam ini itu adalah scriptnya, jadi kita bisa klik yang ini, terus download this directory. Klik yang zip. Nah setelah terdownload kita bisa lihat filenya, terus kita ekstrak. Nah dalam folder ini bakal ada folder Simple Asset Manager ini, dan ini kita perlu zip dulu ya. Jadi klik kanan kita kompres, atau kita lain bisa pakai zipper yang lain. Nah jadi kita akan punya Simple Asset Manager.zip ini ya, dan ini yang akan kita install ke dalam Blender. Sebenarnya kalau kita download dari sini, scroll ke bawah, dari sini, ini akan filenya sama ya, Simple Asset Manager.zip, jadi sama kayak gini. Nah berhubung kita downloadnya dari sini, dari directory ini, jadi kita perlu ekstrak dulu gitu. Oke, setelah jadi zip seperti ini, kita langsung ke Blendernya, kita ke edit, preferences, terus kita ke add-on, terus kita klik install ini, dan kita cari zipnya ya, Simple Asset Manager.zip yang ini, terus kita install add-on. Oke, setelah itu bakal muncul tampilan seperti ini, kita centang aja untuk mengaktifin add-onnya, terus kita lihat tanda panah ke bawah. Nah di sini ada settingannya. Kalau kita lihat ada Master Library Path sama Project Library Path. Kita akan pakai yang atas ini ya, Master Library. Karena intinya master folder ini kita bisa pakai di semua scene Blender manapun. Sedangkan yang bawah ini khusus untuk scene atau file-file tertentu. Nah kali ini kita pilih folder yang atas karena kita mau aset-aset ini bisa kita pakai untuk scene-scene selanjutnya. Dari sini kita bisa siapkan foldernya ya, misalkan di desktop. Terus kita bikin folder baru, new folder, Master Library. Kalian bisa kasih nama apapun. Yang jelas yang paling atas itu adalah folder masternya. Kita masuk ke dalam. Nah di sini kita akan bikin folder-folder yang lain. Contohnya kita bikin folder aset, terus kita bikin folder materials. Misalkan kita bikin aset buku, kita bisa kumpulin dalam folder buku, tanaman, dan lain-lain ya. Jadi kita punya satu folder master,
Di dalamnya ada folder-folder lainnya. Nah, struktur ini penting karena ini akan dibaca oleh add-on Simple Asset Manager ini ya. Jadi pastiin kalian punya master library dan folder-folder di dalamnya. Kalau udah siap foldernya, kita siapkan aset-aset Blendernya ya. Nah, biar asetnya rapi dan enak importnya, kita perlu persiapan khusus untuk setiap asetnya. Di sini gue akan pakai contoh file aset pada scene tutorial Isometric Room. Kalian bisa download filenya di link deskripsi pada video tutorialnya ya. Oke, misalnya kita pengen masukin objek mirror ini ke dalam file library ya. Mirror yang ini. Karena di sini ada parent-nya, ada empty-nya ini, maka kita perlu select seluruh hierarkinya ya. Kita tekan titik di sini di keyboard dan ini empty-nya, kita klik kanan, select hierarki, maka semua objeknya akan terpilih seperti ini ya. Ini kita copy dulu, Ctrl C, terus kita ke file baru, file new general. Kalau udah kita hapus default cube dan kamera lighting-nya ya. Select all, X delete, dan kita Ctrl V di sini. Oke, asetnya udah masuk di file baru. Nah, yang terpenting adalah saat kita nge-save file asetnya, posisinya usahakan ada di koordinat 000 ya, itu ada di sini. Jadi ketika kalian akan import ke file selanjutnya atau scene-scene yang lain, mirror ini akan muncul di 000 ini ya. Jadi dia nggak akan kemana-mana. Caranya adalah karena dia udah terparent di sini, di empty ini, maka kita select parent-nya. Kita bisa cek di end, kita lihat lokasinya belum 000 ya. Kita tekan Alt G untuk reset, maka dia akan di 000, 000, rotasinya juga. Semisal aset kalian ada rotasi seperti ini misalkan, dan dia belum lurus, nantinya di file-file selanjutnya mirrornya akan muncul miring seperti ini. Jadi usahakan ini 00 juga ya, 0, dan skalanya usahain 111 semua. Kalau misal aset kalian skalanya tidak 111, misalkan dia lebih besar jadi 1,7 karena terskala, maka kita bisa reset dulu ya ke angka 1. Jadi formatnya rapi seperti ini. Dan juga jangan lupa collectionnya kita ganti namanya, misalkan mirror, dan pastikan semua objeknya terparent dalam satu empty biar rapi. Oke, kalau udah kita bisa langsung save filenya, file, save as, lalu kita ke master library kita. Di sini gue akan masukin mirrornya ke dalam folder asset dan gue kasih nama mirror. Oke, save as. Nah, kalau udah, cara aksesnya gimana? Misal kita bikin file baru, file new general. Misal kita ada scene kosong seperti ini dan ingin masukkan aset kita. Kita hapus dulu default cube-nya. Kita tekan N, kita ke tool, dan sini ada simple asset manager ya. Nah, kalau kalian muncul please fill existing library path in preferences, berarti kalian belum memasukkan folder masternya ya. Kita masukkan in preferences, kita cari simple asset manager, dan sini masih kosong, kita masukkan folder masternya ya. Usahakan tampilannya adalah folder-folder yang ada di dalam folder master ya. Jadi setelah kalian lihat ada folder-folder kategori ini, kalian bisa klik accept. Kalau udah ini bisa di close. Nah, kalau udah ini akan muncul titik seperti ini ya. Ini adalah folder masternya. Kalau kita lihat di dalamnya ada folder-folder sesuai kategori. Kita akan cek file yang udah kita masukkan ke dalam folder asset ini ya, yaitu mirror. Kita lihat di asset. Terus kita klik thumbnailnya, maka muncul gini. Nah, untuk file baru, maka thumbnailnya akan jadi cube seperti ini ya, karena ini belum ada thumbnailnya. Nah, cara generate-nya adalah kita close dulu Blender yang sekarang kebuka ini, terus kita buka lagi ya Blendernya untuk ngereset. Jadi kita close dulu. Setelah kita buka lagi Blendernya, kita bisa langsung ke edit, preferences, add-on, terus kita ketik simple asset manager, tanda panah bawah, lalu kita klik render missing preview ini ya. Fungsinya untuk mengenerate thumbnail aset-aset yang baru kita masukkan ke folder master library. Kita klik, kita tunggu sebentar. Seharusnya bakal ada muncul window Blender baru dan dia sedang ngerender thumbnail kita. Oke, kita bisa sambil cek ke sini ya, N, Tool, Simple Asset Manager, kita cari Asset, dan kita lihat thumbnailnya sudah ke-generate ya. Jadi setiap ada aset baru yang kita masukkan ke folder library, maka kita harus generate thumbnail yang missing ya. Nah, untuk cara import ke dalam scene kita, caranya gampang banget. Tinggal pilih aset yang mau diimport. Misal mirror yang baru aja kita masukkan ini ya, kita klik, terus kita klik append, maka dia akan muncul di sini ya, collection mirror, dalamnya empty masternya.
Ini nggak kelihatan karena kita ada default cube, kita hapus dulu. Dan mirror kita ada di sini. Dan ini udah kita bisa pakai di dalam scene-scene kita yang lain. Contohnya, misalnya gue ada curtain, terus kita pen, nah dia akan muncul di titik 000 ini ya. Nah, hati-hati ketika kalian append, posisi collection aktifnya ada di mana. Nah, di sini gue yang aktif adalah mirror. Ini ya, kelihatan. Jadi, aset yang di append akan masuk ke dalam collection mirror ini. Jadi coba gue hapus lagi, curtain, klik kanan, delete hierarchy. Pastikan kita ada di scene collection atau di collection. Kita klik box ini ya untuk aktifin collectionnya. Misal gue mau curtain ini ada di dalam collection ini. Jadi gue aktifin di sini, diklik, terus klik append. Nah, maka dia akan rapi seperti ini ya. Dan kita bisa tambahkan aset-aset lain, misalkan seperti tanaman, yang ini, klik append, dan dia akan muncul di dalam sini. Dan dia posisinya ada di tengah sini ya, di 000. Nah, gimana teman-teman? Kita pasti terbantu banget kan dengan adanya add-on ini. Apalagi kalau kita kerja dalam tim dan butuh aset banyak, pasti bisa lebih efektif lagi kerjanya. Oke, sampai sini dulu video tutorial ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah ya. Subscribe dan share video ini biar semakin banyak yang terbantu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.